Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitria Trinity. Saya lahir di Tasikmalaya 24 Juli 2000. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Di video ini akan menceritakan perjalanan pendidikan saya dari TK hingga sekarang. Saya TK di TK Sejahtera 1, alamatnya yaitu di Kampung Cibenda, Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di TK ini itu ada 2 kelas, ada TKA dan juga ada TKB. Namun, orang tua saya itu memasukkan saya langsung ke TKB. Nah, seperti pada umumnya, di sini juga saya belajar membaca, belajar menulis, belajar menggambar, melukis, dan juga belajar berinteraksi dengan teman. Nah, seperti halnya anak-anak TK lainnya gitu ya, kita itu sering sekali bermain dengan teman, entah itu lari-lari, ataupun main ayun-ayunan, seperti itu. Nah, selanjutnya saya sekolah di SDN 2 Sukapura, Kecamatan Sukaraja. Nah, alamatnya itu sama dengan TK saya. Nah, karena SD dan TK itu sebelahan gitu. Nah, di sekolah ini itu biasanya setiap Jumat pagi itu semua murid dan guru itu melakukan olahraga senam. Nah, biasanya momen-momen ini gitu yang biasanya saya dan teman-teman tunggu itu. Nah, terus di SD ini saya itu pernah mengikuti lomba cerdas cermat pendidikan agama Islam atau biasa disingkat PAI sekecamatan. Nah, hal yang tidak pernah saya lupakan itu yaitu alhamdulillah saya mendapatkan nilai UN tertinggi di sekolah saya. Pada tahun 2013, saya testing di salah satu sekolah yaitu SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Nah, alhamdulillah saya itu diterima di sekolah tersebut setelah mengikuti berbagai step tes yang dilakukan. Nah, dimulai dari sinilah gitu ya, saya merasakan kehidupan yang baru yang sebelumnya itu saya tidak pernah alami, tidak pernah saya rasakan seperti itu. Jadi, saya di sini itu harus dituntut mandiri, tanpa orang tua, mencuci baju sendiri, terus juga mencuci piring sendiri, makan itu harus ngantri panjang gitu ya, entah itu makan pagi, entah itu makan siang maupun makan malam. Seperti itu. Nah, terus di sini juga banyak hukumannya gitu. Misalkan dari segi bahasa gitu, ada siswa yang berbicara kotor. Nah, biasanya itu ada hukumannya gitu. Dari segi kebersihan, misalkan ada lemari yang berantakan, terus juga kasur yang berantakan atau nggak manteng gitu ya masuk kasurnya teh. Nah, biasanya ada hukumannya gitu, ada yang memang nulisin aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Nah, di sini juga saya itu tidak boleh membawa handphone. Nah, sesekali bisa menelpon orang tua gitu, tapi memang ada kantor khususnya untuk menelpon orang tua seperti itu. Nah, di sekolah ini saya mengikuti beberapa ekstrakurikuler. Yang pertama ada tapak suci atau bela diri. Nah, di sini walaupun saya itu tidak lama gitu ya di organisasi ini, tapi alhamdulillah banyak sekali pengalaman pelajaran yang bisa saya ambil seperti itu. Nah, yang kedua saya itu mengikuti ekskul voli, terus juga tata boga, masak gitu ya. Terus juga KIR atau karya ilmiah remaja. Jadi di mana kita itu membuat karya-karya, percobaan-percobaan, biasanya tentang sains sih, seperti itu. Nah, hal-hal yang tidak pernah saya lupakan itu yaitu aktivitas setelah Isya biasanya. Nah, jadi kita setelah sholat Isya itu biasanya kita itu harus mendengarkan siapa saja yang harus dihukum gitu, seperti yang tadi saya sebutkan gitu ya, entah itu dari segi bahasa, keamanan, ataupun kebersihan, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian kita itu ngumpul di depan kamar masing-masing gitu ya, untuk melaksanakan pembelajaran kosakata, baik itu bahasa Arab,
atau tidak bahasa Inggris seperti itu. Nah, terus ada aktivitas khususnya juga di sini, yaitu kita itu setiap hari Jumat selepas sholat subuh itu kita harus bercakap bahasa Inggris atau bahasa Arab. Jadi conversation antara teman seperti itu. Nah, yang biasanya dilanjut dengan kegiatan olahraga, kemudian makan pagi, terus juga biasanya bersih-bersih di sekitar asrama seperti itu. Nah, di sekolah ini juga saya pernah mengikuti lomba membaca berita gitu ya, tapi menggunakan bahasa Arab seperti itu. Walaupun tingkat kelas gitu ya, antar kelas, tapi alhamdulillah mendapatkan pengalaman yang luar biasa seperti itu. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya, tepatnya di Jalan Tentara Pelajar nomor 58, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Nah, di sekolah ini saya ditempatkan di kelas MIPA 4. Nah, alhamdulillah sekali gitu ya, teman-temannya itu luar biasa gitu ya, orang-orang pintarnya itu baik-baik, tidak pelit akan ilmu. Makanya saya itu di sini sangat senang belajar seperti itu. Di sekolah ini saya mengikuti beberapa ekstrakurikuler. Yang pertama ada Palang Merah Remaja atau PMR. Yang selanjutnya itu ada HAMAS. Jadi HAMAS itu singkatan dari Himpunan Aktivis Masjid As-Salam. Nah, di mana Masjid As-Salam ini adalah masjid yang berada di SMA 5 Kota Tasikmalaya. Seperti itu. Nah, alhamdulillahnya di sini saya diamanati sebagai bendahara dari organisasi ini. Saya melanjutkan pendidikan di Universitas Siliwangi di jurusan pendidikan matematika. Nah, saya masuk di jurusan ini itu menggunakan jalur SBMPTN pilihan kedua. Nah, alhamdulillah di jurusan ini saya bertemu dengan mereka, yaitu dengan kelas yang pastinya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda pula. Nah, walaupun kita ditakdirkan gitu ya untuk bertemu, untuk mengenal, untuk bertatap muka hanya 1 semester lebih sedikit gitu ya, karena adanya musibah yaitu adanya virus corona gitu ya. Namun alhamdulillah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang pastinya di balik itu pun pasti ada pelajaran yang luar biasa pula. Nah, pastinya gitu ya ketika maya ini gitu ya, ketika masa pandemi ini kita dituntut untuk tatap maya gitu ya, pastinya banyak sekali kekurangan dari pembelajaran seperti banyaknya tugas gitu ya, banyaknya tugas dari biasa-biasanya seperti itu, ataupun materi yang tidak tersampaikan dengan baik seperti itu. Nah, pesan untuk dosen, pesan untuk teman-teman seperjuangan, pesan untuk kakak tingkat, adik tingkat gitu ya. Intinya di masa sekarang itu adalah jaga kesehatan, jaga imun kita dengan baik, makan teratur, makan sehat gitu ya, agar kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya dengan baik pula. Nah, untuk teman-teman seperjuangan, tetap semangat walaupun banyak tugas, karena ini adalah tugas kita dan juga semoga kita lulus bareng-bareng gitu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita saya, pengalaman saya dari TK, dari jenjang TK sampai saya berada di Universitas Siliwangi ini di jurusan pendidikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.